Oke, selamat malam. Shalom semuanya. Yang ada di Zoom meeting ada 13 ya. Kemudian ada yang ada di YouTube. Selamat malam juga, shalom. Shalom Pak Leo. Wah, Pak Leo Nardi udah hadir. Terima kasih. Ya, shalom. Selamat malam. Ya, malam. gimana suara saya? Oke. Kabar semuanya. Ya, baik ya. Suara saya jelas ya? Jelas suara? Suara saya jelas? Jelas. Ya. Jelas Pak. Terima kasih. Ya. Oke, selamat malam. Tidak lupa kami sampaikan selamat tahun baru 2022. Hari ini baru hari ke-12 ya. Hari ke-12 dari 365 hari yang harus kita lalui di tahun 2022. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sehat ya. Penuh berkat. Amin. Ya. Nah, malam hari ini spesial karena PDKK kita perdana ya di tahun 2022 ya. Malam hari ini saya ditemani oleh Bro Wisnu sebagai singer dan Sis Dewi yang kita impor dari Jakarta. Sama tetap pengirim musik kita ya, Bro Hendri. Bro Hendri ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, tentu kita sudah rindu ya untuk memuji muliakan Tuhan ya. Setelah kita 1 tahun tidak berjumpa ya. Terakhir kita di minggu kedua Desember ya. Ya di tengah-tengah masih ada kegelisahan tentu ya. Kekhawatiran ya. Kasus Omikron ternyata sudah mulai meningkat ya. Khususnya di daerah Jakarta ya. Sudah 1000-an ya. Kalau tidak salah ya. Dan hari ini saya tidak tahu, kemarin saya melihat sudah 800-an ya per hari ya. Artinya sudah mau mendekati 1000. Dan mudah-mudahan kita bisa melalui ini semua. Sebagaimana 2021 kita bisa melalui yang varian Delta. Kita berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk terlepas ya dari gelombang ketiga dari kasus COVID-19 ini. Baik, tentunya kita hadir pada malam hari ini di tempat ini bisa mengikuti Zoom ini ya. Kalau tidak keberatan sebelum kita mulai dibuka dulu biar saya bisa lihat juga wajahnya, biar kita fair. Bapak Ibu bisa lihat saya juga boleh dong lihat. Dibuka dulu sebentar aja, kita pengen lihat sambil kita halo satu sama lainnya. Halo Cik Yen. Yo, Pak Vincent Bani, halo yang sudah buka layarnya, saya sapa. Koordinator kita Cik Carol yang ada di studio ya. Siapa lagi? Halo Ibu Endang Pujiastuti yang ada di rumah. Apa kabar Bu Endang? Yuk yang belum buka. Puji Tuhan Bu Endang. Amin. Yuk Astri, kameramen itu. Bu Angel yang mungkin masih di kantor kah? Bu Angel. Pak Vincent bisa minta tolong nanti baca firman Tuhan Pak Vincent. Ya, saya udah ada tayangannya nanti. Ada tayangannya nanti ya. Siap Pak Vincent Bani? Ya Pak Vincent ya, bisa ya Pak Vincent ya. Ya bisa ya Pak Vincent, bisa ya. Ya nanti baca di layar aja di PPPT sudah ada ya. Ya terima kasih Pak Vincent. Ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Sis Rina masih tertutup apakah? Tidak bisa dibuka. Pak Octavianus, Sis Rini, Bro Pipi. Berapa sis ya? Sorry kalau saya salah ya. Ibu Maitri ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama pujikan dan muliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya kita siapkan hati kita. Kita akan awali PD. Kita akan coba salurkan kerinduan kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita buka persekutuan doa kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setahun sudah Tuhan Kau sertai kami. Masih di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir.
namun tidak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Karena itu ya Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak mengucapkan syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang 2021. Dan kami percaya Engkau tetap akan menyertai kami melalui hari, detik, hari di 2022 ini. Walaupun masih dibayang-bayangi ketakutan, pandemi Omikron yang semakin meningkat di negara kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang patut kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Sebut nama Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Nyatakan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Nyatakan syukur sekali lagi pada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang ada di YouTube, mari kita ungkapkan syukur kita. Oh, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan telah menyertai kita. Banyak yang Kau berbuat, amin, di dalam hidupku, rancangan indah di 2022 untuk kita semua di hidupku. Katakan amin. Bapa yang mengerti, Dia mengerti akan kebutuhan kita. Lah yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi akan syukur-Mu kepada Tuhan, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang 2021 yang kami lalui. Kami hadir pada malam hari ini di Zoom. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyatakan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Bapak Ibu semuanya, atas semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, sehingga kita bisa melalui 2021 dan boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang kami boleh lalui sepanjang 2021. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun 21 Engkau setia menjaga kami, memberikan berkat bagi kami, keselamatan dan kesehatan. Meskipun sepanjang tahun 2001 situasi belum begitu baik, masih pandemi, tapi Engkau tetap menyelamatkan kami. Syukur bagi Engkau Tuhan. Syukur bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pekerjaan yang boleh kami lalui sepanjang tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk segala berkat-Mu sepanjang tahun lalu yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, untuk penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, untuk suka dan duka yang terjadi di tahun lalu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk buah kesatuan hati yang bisa diterima oleh keluarga-keluarga, yang merupakan buah dari setelah mereka melewati masa-masa sukar ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus atas waktu yang Kau berikan pada malam hari ini. Semoga sabda-Mu merasuk dalam hati kami, sehingga kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu, semakin menyadarkan kami untuk bersyukur setiap hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
tak terselami ya Tuhan. Begitu banyak karya-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami sulit untuk menyebutkan satu persatu berkat yang boleh kami nikmati sepanjang tahun 2021. Kiranya Tuhan boleh berkenan dengan ucapan syukur kami. Kami rindu ya Tuhan, Kau boleh hadir bersama kami. Kami rindu untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau sepanjang hari ini. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dan semuanya, tentu kita selama 2021 banyak hal yang bisa kita lalui bersama. Banyak suka duka yang kita bisa lewati bersama. Ya, nah nanti ya setelah pujian ini saya kasih kesempatan salah satu dari Bapak Ibu yang ada di Zoom ini boleh menyaksikan kebaikan atau kesaksian yang Bapak Ibu rasakan sepanjang 2021 ya. Nah, untuk itu kita bersuka cita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa 2022 Tuhan akan memimpin kita. Dialah Tuhan gembalaku yang baik. Mari Bapak Ibu, kita bangkit dari kursi kita di rumah ya. Kita bisa loncat, kita bisa pujikan dengan sukacita. Amin. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Mazmur berkata demikian. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang yang hijau, Kau menyegarkan jiwaku. Kau yang menuntunku ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Gada dan tongkat-Mu yang menghiburku. Pujian ini diambil dari Mazmur 70. Bapak Ibu Saudara kalau masih ingat ya. Yuk. Tuhan gembalaku yang baik, Dia akan memimpin kita, takkan kekurangan aku. Amin. Engkau membaringkan aku di padang yang hijau, Kau menyegarkan jiwaku. Kau yang menuntunku ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Gada dan tongkat-Mu yang menghiburu. Amin. 2022 kita percaya Tuhanlah yang akan memimpin kita melewati badai gurun kehidupan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena gada dan tongkat-Nya yang menghibur kita. Kita aminin pujian ini ya. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Amin. Engkau membaringkan aku di padang yang hijau, Kau mendengarkan jiwaku. Kau yang menuntunku ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Gada dan tongkat-Mu yang menghiburu. Amin.
Dia yang akan memimpin kita. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, dialah gembala kita. Kita serukan bahwa kebajikan, kemurahannya yang akan menuntun kita. Amin. Yuk. Kebajikan, kemurahan mengikutiku seumur hidupku, bukan tinggal di dalammu sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan mengikutiku seumur hidupku, bukan tinggal bersamamu sepanjang masa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku selamanya. Gada dan tongkatmu yang menghiburku. Amin semuanya. Amin. Koreksi tadi saya salah. Dari Mazmur 23 ya. Tuhanku, gembalaku. Ya, Dia yang baik, Dia yang akan memimpin kita melalui 2022, dan kalau Dia yang memimpin, kita tidak akan kekurangan. Amin. Amin. Nah, kita akan dibawa kepada padang gurun yang hijau, ya, ke dalam air yang tenang. Nah, tentunya kita rindu bahwa saya percaya dari 24, ya sekarang sudah ada 24 yang hadir di Zoom ini pasti punya sesuatu yang bisa disaksikan, yang akan menguatkan kita. Ya, tentunya kesaksian bagaimana Tuhan memimpin kita di 2021 melalui badai-badai kesulitan, sakit penyakit, ya, kekurangan mungkin, atau mungkin jobless, tak ada uang. Tapi kita masih bisa hidup sampai sekarang. Nah, itu luar biasa. Silakan, saya kasih kesempatan satu saja dulu ya. 3 menit ya. Silakan dinyalakan, di unmute Bapak Ibu yang mau berikan kesaksian. Tentunya ketika berikan kesaksian kameranya dibuka biar kami bisa melihatnya. Silakan. Oke, ada Pak Sony. Silakan Pak Sony Wijaya. Silakan. Shalom teman-teman. Shalom. Wah, kayaknya masih di jalan ini Pak Sony ini. Sorry, saya ini di depan Komatsu ya. Tadi saya masih di depan Komatsu, dan saya ngerjain mesin itu dari hari Jumat. Dari hari Jumat, masalah nggak ketemu. Tadi puji Tuhan luar biasa. Kuasa doa yang luar biasa, Bunda Maria menyertai saya. Ini saya mau nangis. Karena saya stres dari hari Jumat. Tadi setelah saya doa Angelus di belakang mesin, luar biasa, masalahnya ketemu. Setelah doa Angelus, saya doa La Maria, dan saya imani doa yang luar biasa. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Saya ini terutama orang yang berdosa ini, kapan? Sekarang. Tadi. Saya merasakan Bunda Maria mendoakan saya. Terus tadi saya sempat WA istri saya, mah datang ke Elsa. Tetapi begitu tadi saya doa, masalah ketemu. Dan saya bilang sama teman-teman, teman-teman ini tadi habis makan, saya ingat saya ikut PDA, saya mau bersyukur, saya mau bersuka karena Bunda Maria datang, Bunda Maria memberikan pertolongan, dan saya imani dan saya amini bahwa Roh Kudus mau menolong orang yang mau mengetok pintu. Ketoklah pintu, maka pintu akan kau bukakan bagimu. Dan saya tadi benar-benar mengetok, saya berdoa di belakang, di samping mesin, saya duduk diam, saya berdoa. Dan saya merasa mohon ampun sama Tuhan, kenapa kok saya tidak berdoa dari kemarin-kemarin. Padahal saya selalu diingatkan. Dan saya tadi sepanjang hari ini saya ingat lagu, saya kedungan lagi. Betapa sungguh besar pengorbananmu bagiku. Itu hari ini
saya menyanyikan lagu ini. Dan saya benar-benar diteguhkan hari ini oleh lagu yang luar biasa yang Tuhan boleh memberkati saya sore hari ini. Dan saya yakin dan percaya teman-teman, pada saat kita mengangkat tangan, kita berserah, kita berpasrah, Tuhan akan mengulurkan tangan. Cuma kadang kita ragu, seperti Petrus ada gelombang badai, kita takut, akhirnya kita tenggelam. Dan saya kemarin merasakan 5 hari saya tenggelam. Dan saat ini benar-benar Tuhan boleh angkat saya, boleh tolong saya. Dan puji Tuhan, saya mohon maaf, saya masih di dalam mobil. Saya masih dengan pakaian tempur saya. Ini anak-anak tim saya baru balikin, dan saya yakin dan percaya semuanya akan selesai malam hari ini. Karena kasih Tuhan yang boleh terjadi dalam saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sony untuk kesaksiannya sungguh luar biasa. Terkadang Tuhan memakai cara yang mungkin ya, bagi kita tak terpikirkan. Malam hari ini Bro Sony sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong dia. Dan saya percaya Bapak Ibu semua yang mengalami kesulitan mungkin, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin melalui kesulitan kita justru ditariknya untuk kembali ke dalam hadiratnya. Karena itu Bapak Ibu saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk hadiratnya lebih dalam lagi. Mengundang dia ke dalam hati kita. Agar dia yang memimpin kita. Dan kita menanggalkan ego kita. Undang hadiratnya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami rindukan. Sungguh kami rindukan ya Tuhan. Seperti Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Dan malam hari ini Tuhan, kami berada di pelataran. Karena itu ya Tuhan, hadirlah, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang kudus. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, sungguh kami rindukan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita undang hadirat Tuhan malam hari ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar ya Tuhan, kami masuk hadirat-Mu hanya satu ya Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Dengan korban pujian,
hadapan tahta-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari sembah Yesus, Yesus, sembah Dia. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Yesus Tuhan, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Sekali lagi Tuhan, Yesus, sembah Dia. Dialah Tuhan kita. Sujud di hadapan-Mu, sebutkan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Ku sembah Kau. Sujud, terima kasih Tuhan. Di hadapan-Mu, keinginan kami untuk menyembah-Mu, untuk menyenangkan-Mu, untuk menyembah-Mu. Keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginanku ya Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, keinginan kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Dialah rasa, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada masalah, tiada masalah. Sembah Dia, sembah Tuhan, karena hanya Dia yang patut disembah, patut diagungkan. Malam hari ini mari kita sembah Dia, undang Dia agar Dia hadir dalam hati kita, mengurapi kita semuanya. Semua yang haus akan Dia puaskan, semua yang berbeban berat akan dilepaskan. Undang Tuhan. Biar abarase si kiara rarase. Siara marase, Siara
Rasakan hadirat Tuhan ya. Rasakan hadiratnya malam hari ini. Dia ingin menjamah kita satu persatu. Undang dia. Undang dia. Undang dia ke dalam hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau malam hari ini Engkau berkenan datang menghampiri kami, hadirat-Mu kami rasakan ya Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kalau malam hari ini Engkau mengundang, mengirim hamba-Mu yang terkasih Bapak Leonardo, Bapak Leonardi, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan beliau penuh dengan urapan-Mu ya Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis, apa kabar semuanya? Saya ucapkan sekali lagi meskipun sudah terlambat, selamat tahun baru 2022 ya. Semoga kita bisa masuk tahun yang baru ini dengan tetap mengusung Tuhan sebagai panji keselamatan kita. Bagaimana sepanjang tahun 2021 Tuhan menjadi panji keselamatan kita, melewati segala badai hidup, sakit penyakit yang mungkin kita alami, kesulitan ekonomi. Dan biarlah masuk tahun 2022 ini, dia tetap berkibar menjadi panji keselamatan kita. Amin. Saya mengajak Anda untuk melihat itu, mendengarkan Pak Vincent bacakan dari kitab Keluaran bab 17 ayat 8 sampai 16. Sementara suara saya terjangkau, tolong angkat tangan kalau sudah kedengaran ya, unjuk tangan saja gini ya. Baik. Pak Vincent tolong bacakan langsung, di-unmute dulu Pak. Ya. Mikrofonnya di-unmute ya. Ya, baik Pak. Bacaan dari kitab Keluaran bab 17 ayat 8 sampai ayat 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan
memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur teranai ke puncak bukit. Silakan Pak. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuat Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Pak Vincent, ya. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, Pak Vincent. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, rasanya begitu banyak kesulitan yang mereka hadapi. Waktu tadi kita baca, ya. Atau Anda senang baca kitab Kejadian ini, bisa lihat kitab Keluaran ini bagaimana mereka mengalami kesulitan. Dikejar oleh pasukan tentara Mesir sampai di tepi Laut Merah. Lalu di padang gurun Syur tidak dapat air minum, puasa. Di padang gurun Sin tidak ada makanan. Bahkan di Rafidim kembali tidak ada air minum. Bahkan harus berperang melawan suku Amalek. Nah, saudara sekalian, seperti perjalanan hidup bangsa Israel yang begitu banyak mengalami kesulitan yang rasanya tidak habis-habisnya. Rasanya demikian juga kehidupan kita. Ya, saat-saat belakangan ini sejak tahun 2020 sampai hari ini, ya, kita melihat pandemi ini belum berlalu. Dari satu varian ke varian yang baru. Baru rasanya kita bulan Juli tahun yang lalu dicekam oleh Delta. Setiap hari RIP, teman baik, Romo yang begitu setia melayani Tuhan, dipanggil Tuhan. Itu belum selesai. Datang lagi Omikron dan sebagainya. Tapi kita percaya, sebagaimana orang Israel juga bisa menangkan pertandingan itu, kita pun akan juga menang seperti itu. Nah, bagaimana kita pun bisa melewati ini semua? Mari kita belajar pada bangsa Israel seperti ini. Ya. Jika kita perhatikan bagian firman Tuhan tadi baik-baik, ternyata ada perbedaan sikap orang Israel dibandingkan ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan sebelumnya. Nah, mereka biasanya kan mengeluh. Waduh, ini kami bosan makan mana melulu. Masa makan burung puyuh melulu. Lebih baik kami dikembalikan ke Mesir lagi lah. Meskipun jadi budak tetapi makannya capcay goreng melulu. Makannya ada ya gado-gado. Di sini mana begini bosan dan sebagainya. Itu mengeluh melulu. Sampai berantem bahkan menyembah berhala begitu. Nah, tetapi di sini ketika orang-orang Amalek datang menyerang mereka terlihat sudah siap untuk menghadapinya. Ketika Yosua memilih orang-orang untuk pergi berperang, sama sekali tidak dicatat oleh firman Tuhan tadi bahwa mereka menolak atau bersungut-sungut seperti kebiasaan mereka. Ya, artinya mereka apa? Mematuhi perintah Yosua untuk maju berperang. Dan hasilnya apa? Dikatakan di ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan orang-orang Amalek dengan mata pedang. Nah, maka sekarang kita bertanya, mengapa orang Israel bisa mengalahkan orang-orang Amalek? Padahal kita tahu, ya, orang Amalek itu jago perang semua. Mereka bangsa yang buas dan suka berperang.
sejarah masa lalu mereka, sebetulnya mereka masih keturunan suku Edom, keturunan Bapak Esau, yang memang suku bangsa pemburu. Hidupnya orang mengatakan nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini akhirnya cikal bakalnya itu adalah suku Bedouin. Jadi mereka jago perang sama sekali. Nah, sedangkan orang-orang Israel itu tidak ada pengalaman perang. Ini perang pertama yang mereka hadapi setelah keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka tukang batu selama ini buat bangun bangunan di tanah Mesir. Yang jagonya cuma tukang bersungut-sungut. Nah, tetapi kenapa mereka bisa menang peperangan melawan suku Amalek yang ganas itu? Maka mari kita lihat pengalaman mereka. Bagaimana kita juga bisa menang dalam medan pertempuran kita melawan Amalek masa kini. Ini kan tahun baru. Ini tolong mungkin di mainstreamnya itu ya tolong di unmute. Tolong di mute. Menggema ya, baik. Jadi kita masa Amalek masa kini, musuh-musuh kita adalah dunia, kedagingan serta iblis. Ya. Nah, masuk tahun 2022 ini kita yakin masih ada Amalek itu. Bagaimana kita bisa mengalahkan itu semua tantangan yang ada? Maka di sini ada beberapa kunci kemenangan. Yang pertama apa? Ketika kita menghadapi problem dan masalah, yang pertama adalah jangan pernah mengeluh atau bersungut-sungut kepada Tuhan ketika sedang menghadapi masalah dan kesulitan. Jadi yang pertama tuh jangan mengeluh. Kita belajar dari orang Israel. Waktu mereka bersungut-sungut, apa yang mereka alami? Yang pertama, kenapa nggak boleh bersungut? Itu semakin menghadapi masalah, ya, menguras energi. Harusnya kan kalau kita hadapi masalah, kita berdoa. Betul nggak? Tapi kalau mengeluh, energi kita terkuras. Lebih baik kan energinya kita pakai untuk berdoa seperti Pak Sony tadi. Ya, ketika menghadapi kesulitan, bagaimana ini menemukan hal-hal apa yang menjadi masalah di mesin ini nggak ketemu berhari-hari. Coba kalau dia mengeluh, energinya terkuras. Maka lebih baik dia berdoa. Nah, saya belajar juga waktu saya tahun yang lalu, tahun 2020, udah hampir 2 tahun ya, juga terkena juga yang namanya Koko David ini, COVID itu ya. Tapi nggak terlalu parah karena masih awal. Saya nggak dirawat di rumah sakit, tapi hanya di rumah gitu. Memang sih menulari keluarga, istri dan anak-anak, tetapi kami hanya di rumah. 1 bulan berlalu, selesai. Tetapi dampaknya, saya menjadi rasanya tuh gimana kok Tuhan, saya kan hamba Tuhan yang melayani. Saya udah setia kok Tuhan. Ya, sekarang 1 bulan, saya habis berapa banyak biaya dan sebagainya. Udah gitu, kondisi pekerjaan juga ancur-ancuran. Saya kan seorang tour leader. Selama 2 tahun ini nggak bawa tour sama sekali. Hidup kami, pemasukan kami dari tip para peserta. Kalau nggak ada grup yang bisa dibawa, nggak ada tip dan nggak ada pemasukan. Wah, saya Tuhan kok begini Tuhan. Ya. Saya mengalami 2 sisi hancur-hancuran kena COVID ini. Sisi kesehatan, yang kedua tuh ekonomi. Nah, ketika saya mengeluh, saya menemukan kenyataan, damai saya hilang. Ya, padahal kan pada saat-saat semacam ini, di mana pandemi masih menyerang kita butuh imunitas yang tinggi. Nah, bagaimana bisa menciptakan imunitas? Kata ahli kesehatan, kita mesti olahraga. Betul, saya olahraga. Ya, pagi bangun masih dalam keadaan sakit juga. Lalu makanan-makanan yang sehat, bergizi, minum vitamin. Dan terutama, hati harus sukacita. Nah, ternyata saya menemukan ini. Walaupun kita olahraga, ya, walaupun makanannya sehat, walaupun minum vitamin yang cukup, walaupun cukup, tapi kalau hati kita marah-marah, hati kita bersungut-sungut, imunitasnya anjlok. Saya anjlok sampai 2 bulan. Nah, akhirnya saya menemukan, udahlah, saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, pertama, kenapa kita tidak boleh mengeluh? Karena dengan mengeluh, menguras energi kita. Lebih baik kita gunakan energi ini untuk berdoa kepada Bunda Maria, doa Angelus, kepada Tuhan dan sebagainya, itu lebih maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh mengeluh? Karena kalau kita mengeluh, ini artinya dapat menutup mata hati kita. Bahwa sebetulnya itu Tuhan itu hadir bersama kita. Karena dia adalah Jehovah Syama, Allah Maha Hadir. Ya. Nah, kalau kita
bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita melihat itu memang Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Memang masih ada pandemi, memang usaha terdampak, tetapi kok kita masih sehat sampai sekarang ini. Terutama bulan Juli kemarin ya, waktu oksigen itu, waduh, habis tabung oksigen. Orang-orang saturasi oksigennya terganggu, ya. Sampai saya pernah baca di medsos, orang kaya di Portugal mati. Bukan dia nggak mampu beli tabung oksigen, nggak kebagian. Wah, sementara saya bangun tidur masih seger nih. Masih bisa bernapas. Nah, itu saya syukuri. Tapi kalau kita bersungut-sungut, lihat kegagalan dulu kan, betul nggak? Kok begini, kok begitu? Nah, maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, memang sepanjang tahun 2021 yang sudah kita lalui, ada banyak air mata, ada banyak dukanya. Tetapi sukanya lebih banyak. Ya gak? Berkat Tuhan lebih banyak. Kita bisa hirup udara segar tanpa bayar, makanan nggak kekurangan dan sebagainya, tetap bisa melayani. Nah, maka kalau kita mengeluh, nggak pernah bisa bersyukur. Itu yang kedua, kenapa kita tidak boleh mengeluh. Yang ketiga, kalau kita mengeluh, seolah-olah kita bertempur sendirian. Karena waktu kita mengeluh, tidak merasakan kehadiran Tuhan. Seperti dua murid yang ke Emmaus. Ya, mereka kan ngomel-ngomel dari Yerusalem sampai ke Emmaus ini. Kok Tuhan begini? Katanya mau menolong kami keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Kok mati? Kok jadi pahlawan kesian? Karena dulu salib itu kan lambang kehinaan. Kok begini, kok begitu? Jadi waktu mereka berdua jalan ini, sebetulnya kan Tuhan hadir. Cuman mereka tidak merasakan. Kenapa? Mengeluh terus. Mata hati mereka tertutup. Jadi mereka bertempur sendirian. Nah, beda dengan Pak Sony tadi. Ya enggak? Coba kalau Pak Sony mengeluh, dia bertempur sendirian, nggak beres-beres. Tapi ketika dia berdoa, menyerahkan kepada Tuhan dalam doa Angelus, doa Maria dan sebagainya, waduh, dia di backing sama Tuhan. Maka langsung ketemu. Di mana nih letak masalahnya di mesin? Luar biasa Pak Sony ini. Wah, saya senang kesaksian hari. Nah, ini yang pertama. Kalau ini Anda lakukan, setengah menang dalam medan pertempuran. Kalau kita mengeluh, akan kalah. Ini yang pertama, jangan pernah mengeluh atau bersungut-sungut kepada Tuhan ketika sedang menghadapi masalah atau kesulitan. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini kita diminta, seperti orang Israel, selalu siap berperang dengan mentalitas seorang pemenang. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah jadi pecundang, tapi jadilah pemenang. Nah, bagaimana kriteria seorang pemenang adalah seperti ini. Nah, kita lihat, di Keluaran 17 ayat 8-9 dikatakan kan begini. Lalu datanglah orang-orang Amalek dan berperang melawan orang-orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara sekalian, ini ciri khas suku Amalek. Itu dia berperang, itu melawan orang musuh dari belakang, menyerang orang dari belakang. Ketika orang Israel itu istirahat, maka Amalek itu datang, menyerang dari belakang. Inilah strategi perang orang Amalek, menyerang pertahanan bagian belakang musuh. Nah, saya mengajak Anda untuk melihat ini. Arti kata Amalek itu dweller in a valley. Artinya bangsa yang biasanya hidup di lembah-lembah. Ini kan nomaden mereka. Ya, hidup di lembah. Mereka keturunan Bapak Esau itu sebenarnya berperang. Jadi kalau mereka ini di lembah, mereka memenangkan pertandingan. Jagonya di sana. Maka sesuai dengan julukannya, strategi perang mereka adalah apa? Membawa musuh-musuh ke tempat yang sama. Jadi orang Israel yang Israelnya ditarik, diblokade sampai akhirnya disudutkan ke lembah. Di situ dia menang. Nah, tanpa kita sadari zaman sekarang ini, Amalek modern juga membawa kita ke tempat yang sama, ke lembah penyesalan. Maka jangan seringkali merasa menyesal. Menyesal itu cukup 1-2 kali, Tuhan aku menyesal Tuhan. Sekarang aku mau kembali ke jalan yang benar. Jangan kita dikit-dikit, waduh nyesel. Kalau begini saya tidak melayani Tuhan. Ya, udah sia-sia aku buang waktu, sia-sia buang uang dan sebagainya. Tetap Tuhan kok begini, saya kena COVID dan sebagainya. Ini lembah penyesalan. Jangan terlalu dalam di lembah penyesalan. Yang kedua, selalu kan kita merasa putus asa. Udahlah,
Buat apa kita teruskan, nggak ada gunanya, putus asa kan. Atau lembah kehancuran, hati kita hancur, luka batin, ya, lembah menyalahkan orang lain, ini dia, ya, gara-gara dia ngajak saya begini sampai begini dan sebagainya, atau menyalahkan diri sendiri, atau tersinggung, atau luka batin atau kepahitan. Coba Anda rasakan. Kalau Anda sedang mengalami luka batin, berarti tanpa Anda sadari, Amalek ini menyeret Anda ke lembah itu. Ini perasaan kita dijatuhkan. Nah, orang-orang yang tanpa disadari, ternyata kita lihat ini ya, ternyata masih banyak dijumpai orang-orang percaya yang bermental baperan dalam mengiringi Tuhan. Seperti kisah dua murid yang pulang ke Emmaus karena lagi sakit muntaber, ya kan? Muntaber. Menurut tambah kok begini. Saya sudah terlanjur mengakui dia sebagai juru selamat. Kok nyatanya begini, kalah dengan salib dan sebagainya. Wah, mereka muntaber. Dan biasanya kita jujur, yang punya mental gini justru kebanyakan malah para leader, betul gak? Ya kan? Perasaannya dijatuhkan itu kan para leader, bukannya umat. Kita lihat yang mereka luka batin, yang kabur dari persekutuan itu, kebanyakan justru tim PD, bukan umat. Nah, kenapa? Karena iblis nyerangnya umat sebetulnya. Ya dong, umat kan banyak, puluhan orang, ratusan orang kalau diserang. Tetapi umat itu dijaga sama tim. Diblokade sama tim lewat doa dan pelayanan. Maka setan serang timnya dulu, betul nggak? Satu tim itu diserang jatuh, puluhan umat jatuh. Nah, maka sadarilah tim, kita jangan dikit-dikit main baperan, bawa perasaan, aduh aku tersinggung, aku datang kok nggak disapa, padahal kan saya tim, ya kok begini, kok saya nggak dia pakai tim pimpin pujian, saya udah lama nih begini sebagainya, orang yang baru datang pimpin pujian. Jadi kalau begitu, kalau Anda merasa begitu berarti si Amalek sudah serang Anda. Nah, kita lihat di sini, ya. Mentalitas muntaber seperti ini sulit untuk menaikkan panji-panji kemenangan di dalam Tuhan. Ya. Karena mentalitas ini paling disukai Amalek. Ya, kalau kita dikit-dikit main perasaan itu, wah gampang rontok. Tapi kalau kita mentalitas pemenang, ya, saya tetap ikut Tuhan apapun yang terjadi. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai selamanya. Harus seperti ini. Amin. Ya, kita lihat ini. Jalan hidup seorang yang bermental pemenang bukan ditentukan oleh perasaannya, tapi dikendalikan oleh tuntunan Roh Kudus. Makanya sebagai tim, ya, kita ini harus selalu ikut tuntunan Roh Tuhan, Roh Kudus. Jangan pakai perasaan. Kalau Anda mengikuti perasaan kita ditarik oleh Amalek ke lembah penderitaan, menyerah jadi pecundang. Tapi mengikuti tuntunan doa Allah, naik ke atas bukit untuk berdoa. Nah, menjadi mentalitas pemenang artinya siap berdoa, senantiasa naik ke bukit untuk berdoa, tiap hari berdoa. Saya mengalahkan tantangan waktu efek COVID itu, tiap hari berdoa. Jam 5 pagi, setengah 6 pagi, saya berdoa. Bersyukur kepada Tuhan, minta kekuatan. Akhirnya kami sekeluarga melewati masa-masa kritis sepanjang tahun 2020 sampai 2021. Meskipun usaha masih sulit, tapi saya mulai beralih ke pekerjaan lukisan, ya. Itu pekerjaan saya yang lama. Luar biasa, Tuhan berikan berkat. Meskipun menurut ukuran manusia masih nggak cukup, tapi nggak apa-apa, luar biasa. Nah, pelan-pelan kita akan lewati masa ini. Yang penting jadilah kita mempunyai mentalitas seorang pemenang. Jangan pernah menjadi pecundang. Amin. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Di ayat 9 dan 10 itu dikatakan begini, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Itu kata-kata Musa kan. Akhirnya betul. Maka kalau kita lihat itu ya, nah, seperti ini saya kasih lihat gambarannya ini, tuh itu ya. Wah, terjadi peperangan besar itu antara suku Amalek dengan suku Israel. Seperti perang Baratayuda di cerita wayang yang terkenal itu. Luar biasa. Tapi sebetulnya pertempuran yang sesungguhnya ada di atas bukit.
Di sanalah berdiri Musa berdoa meminta kemenangan dari Allah dengan tangannya terangkat. Ya, benar. Ketika tangan Musa mangkat begini, apa yang terjadi? Suku Amalek kalah. Meskipun dia jumlahnya lebih berlipat-lipat ganda. Tapi kan dia bisa lemah juga tangannya, betul gak? Nabi Musa namanya manusia, nggak kuat berjam-jam. Nah, ketika tangannya turun begini, ya apa yang terjadi? Suku Amalek jadi kuat, Israelnya kalah. Maka ketika dia naik lagi begini, suku Amalek kalah, orang Israel menang. Tapi waktu turun, suku Amaleknya menang, Israel kalah. Akhirnya kedua orang itu, Harun dan Hur, ya itu kakaknya Musa dan iparnya Musa, itu suaminya Miriam, angkat pakai batu ditopang, akhirnya menang. Nah, inilah yang disebut ya bukti kehidupan doa kita. Saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan menolong kita. Artinya kalau angkat tangan kan kita berdoa. Siap kita bersyukur pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, itu Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Tapi waktu kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Sulit untuk menolong kita. Inilah bukti kehidupan doa kita. Maka senantiasa kita mesti senantiasa angkat tangan dalam keadaan berdoa kepada Tuhan. Saya jadi ingat pengalaman anak saya namanya Carmelia. Yang paling kecil, saya punya 3 putri. Dia sekarang usia 24 tahun. Sudah kerja, baru pulang kerja tadi. Saya ingat dia waktu tahun 1999, itu Carmelia itu masih kurang lebih 9 bulan usianya. Kami baru datang dari Surabaya, dia lahir di Surabaya. Tinggallah di Citra Garden sekarang ini. Nah, waktu itu saya ingat itu bulan Februari tahun 99, itu mendekati mau Imlek. Seperti sekarang gini kan Imlek tanggal 1 Februari ini. Ya, itu kemudian datanglah banyak, ipar saya datang bawa 3 putri, ponakannya juga ya. Jadi ke anak-anaknya, berarti ponakan saya. Jadi keluarga kami memang banyak anak perempuan begitu. Main di rumah, nginep begitu, dan temenin istri bikin kue begitu. Jadi sibuk lah. Nah, karena istri saya bikin kue, saya gendong anak saya itu yang 9 bulan itu ya, gitu gendong begitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ponakan saya dan anak saya udah agak besar, itu minta saya antar ke mall, jalan-jalan, beli makanan dan sebagainya. Mallnya dekat rumah begitu. Saya setir mobil. Nah, karena saya setir mobil, anak saya titipkan ke ipar saya. Dia nggak ikut, dia seorang ibu guru begitu. Dia titip begitu. Kira-kira 3 jam kemudian setelah kami pulang, gempar sekali di rumah karena anak saya tuh jatuh dari atas ke bawah. Dia main di lantai 2 begitu. Waduh, ya. Sampai tulang belikatnya tuh putus di sini. Waduh, gempar sekali. Sampai saya marah-marah dan sebagainya. Bagaimana kamu lalai jaga anak saya dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam doa itu Tuhan kasih saya hikmat. Saya menerawang itu di Rumah Sakit Sumber Waras Grogol, itu ada dokter ortopedi yang terkenal, Dr. Tamrin, tapi sekarang sudah meninggal. Kami ke sana untuk merawat anak saya, karena tangannya sampai gini, ya sakit sekali sini, putus ini. Dr. Tamrin mengatakan anak bapak kan masih 9 bulan, masih tulang rawan. Jadi meskipun tangannya patah, kalau dirawat nggak apa-apa. Kalau sudah tua, tulang kapur itu nggak bisa disambung. Tetapi cara merawatnya yang repot, Pak. Apakah anak bapak bisa nggak? Jadi anak saya itu diharuskan itu kan digip, diperban begitu. Tangannya harus ke atas. Kalau tangan ke atas itu jalan darahnya lancar begitu, ya. Tapi kalau dia turun begini, itu biru, bengkak. Jalan darahnya nggak lancar begitu. Kan sulit anak kecil gitu. Akhirnya ketika dia berbaring atau tidur itu gampang. Tangannya kami naikkan begini. Wah, lancar darahnya. Tapi begitu turun, tangannya bengkak. Percis seperti kehidupan doa kita. Waktu kita angkat tangan berdoa kepada Tuhan minta tolong, ya, Tuhan turun tangan menolong kita. Tapi ketika kita ya turun tangan dalam arti kata nggak berdoa, Tuhan angkat tangan. Nah, inilah kehidupan doa kita harus senantiasa seperti itu. Sudah sekalian, saya mengajak Anda melihat lagi. Tongkat yang ada di tangan Musa itu melambangkan kehadiran Allah dan kuasanya. Memang sih tongkatnya hebat, bisa membelah Laut Merah, betul gak ya? Dan juga bisa memukul bukit sehingga keluar air untuk orang Israel. Atau
air yang pahit jadi manis di bawah tongkat itu. Ya, atau hal-hal yang lain dia gunakan mujizat. Tetapi itu sarana, itu hanya alat. Yang punya kuasa itu Tuhan. Maka Musa tidak mengadakan tongkat, tapi mengandalkan kuasa Tuhan. Tongkat adalah sarananya. Saudara sekalian, bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kuasa Tuhan. Ya, sarananya adalah apa? Tongkat yang kita pakai itu mungkin uang, ya, ilmu, teknologi, kedudukan, itu semuanya tuh tongkat-tongkat yang memang kita harus punya dalam hidup ini, sarana itu. Atau kalau sakit ke dokter, obat, vaksin, ya, booster sekarang ini, itu hanya tongkat. Maka jangan pernah mengadakan tongkat atau sarana. Yang kita andalkan adalah kuasa Tuhan. Kalau kita mengadakan tongkat itu jadi berhala. Contohnya, sekarang kita akan diberikan teknologi yang canggih oleh Tuhan. Tongkat itu ya, sebagai tongkat dalam hidup ini. Canggih itu teknologi, seperti handphone, seperti wifi, seperti dan sebagainya. Itu hanya sarana, jangan pernah mengandalkan. Kalau kita mengandalkan itu jadi berhala, repot kita. Nah ini dibuktikan beberapa waktu yang lalu. Waktu WhatsApp, waktu IG, take down, ya ingat ya? Waduh bingung ini kita, betul gak? Mau WhatsApp nggak bisa sepanjang malam sampai pagi, IG nggak bisa jalan dan sebagainya. Waduh, bagaimana? Itu tanda kita sudah menyembah berhala kepada tongkat-tongkat kita, yaitu sarana itu. Bukan mengandalkan Tuhan. Bukannya kita lebih bingung kalau belum berdoa. Kita lebih bingung IG kita take down dan WhatsApp kita take down. Nah maka marilah dalam hidup ini kita mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan pernah mengandalkan sarana. Sarana penting. Uang, teknologi harus kita punya. Tetapi bukan itu yang kita andalkan. Kita andalkan kuasa Tuhan. Pak Sony tadi, ya hebat sekali. Mungkin dia ahli mesin dan dengan timnya dan sebagainya, punya alat dan sebagainya. Tetapi Pak Sony luar biasa. Tidak mengandalkan itu. Yang utama apa? Berdoa kepada Tuhan dan Bunda Maria. Nah ketika Pak Sony dan tim itu mengadakan kuasa Tuhan dan Bunda Maria, terjadilah mukjizat. Ini suatu kenyataan dalam hidup ini. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, rekan doa itu penting. Rekan doa adalah aset yang luar biasa. Ayat 12-13 mengatakan, menunjukkan bahwa manusia tetap memiliki kelemahan. Sekalipun ada Allah yang menyertai, ya kan? Ya, tetap tangannya kan akan turun. Itu ada batasnya kekuatan manusia. Maka kita lihat Musa, Harun, dan Hur ada kerjasama yang baik. Saling menopang satu dengan yang lain. Ketika Musa tangannya nggak kuat, mereka angkatin. Ya, akhirnya terjadilah kuasa Tuhan dalam hidup mereka dan mereka menang. Saudara sekalian, saya mengajak Anda untuk melihat kenyataan ini. Tidak seorang pun bisa kuat setiap saat. Ya, kita perlu membutuhkan untuk memberi dan juga menerima dukungan. Di Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Betul. Ya. Rekan doa akan mengangkat kita, meningkatkan iman kita, dan memberi kekuatan yang kita butuhkan. Kalau kita sendirian habis. Tapi kalau ada teman-teman seiman, saudara-saudara seiman, kita jadi kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya kita butuh komunitas semacam ini. Meskipun masih pandemi, belum bisa offline atau on-site, orang mengatakan, ya. Tapi Tuhan berikan kita secara online begini untuk berjumpa, saling sapa. Makanya video dibuka. Saya lihat Pak Sony, lihat Pak Vincent, lihat Pak Bona dan sebagainya itu, waduh, ada kekuatan yang mengalir. Betul. Jangan menganggap enteng virtual. Kuasa Tuhan bisa menembus ruang dan waktu. Kita semuanya dipakai Tuhan untuk memberikan kekuatan buat iman teman-teman yang lemah. Saya waktu kena COVID tahun 2020 itu, ketika sedang gawat-gawatnya, itu yang menguatkan saya tuh teman komunitas. Dalam keadaan pandemi mereka datang doakan saya, pakai progresif, ya. Nah mereka tiap hari datang doa untuk saya dan wah akhirnya saya bangkit. Saya masih ingat itu pasca tahun 2020. 1-2 hari sebelum pasca itu saya bangkit semangat saya karena doa mereka.
maka kita selalu perlu komunitas. Apapun yang kita alami harus datang di online begini. Ya meskipun mungkin masih gaptek, nggak apa-apa. Lewat YouTube juga bisa. Tetapi paling bagus ini online begini, karena kita dua arah. Bisa kesaksian seperti Pak Sony, bisa nyanyi, bisa bersyukur ya dan sebagainya. Ini penting sekali. Maka luar biasa PDKK Elsa Cikarang ini. Sampai hari ini tetap eksis. Ya. Dari zaman offline sampai online tetap eksis untuk memberikan kekuatan bagi umatnya yang tercinta seperti kita. Amin. Maka gunakan kesempatan ini. Tetap bersatu, bergabung. Saudara sekalian, di ayat 15 dan 16 itu dikatakan begini, Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, ya, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Memang benar. Tangan Tuhan sendiri memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Makanya di situ dibangun satu prasasti atau tugu. Berkata kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Nah, kita lihat ini. Nah, dari sinilah muncul nama Jehovah Nisi atau Tuhan adalah panji-panjiku. Nah, sekarang kita lihat nih, ini udah mau akhir ya. Apa artinya Tuhan adalah panjiku atau Jehovah Nisi? Bahasa Ibraninya Jehovah Nisi, tapi bahasa Indonesia itu Tuhan adalah panji-panjiku. Apa hubungannya antara Tuhan dengan bendera? Nah, kalau kita baca di KBBI, panji itu adalah bendera. Nah, sekarang kita bertanya, apa sih hubungannya Tuhan dengan bendera? Wah, ini luar biasa. Ini kekuatan buat kita. Ini, yang pertama. Arti kata bendera itu yang pertama, bendera itu memiliki fungsi sebagai tanda untuk membedakan dari satu negara dengan negara yang lain. Ya, itu Anda lihat itu kan ratusan negara itu dengan bendera yang berbeda-beda. Meskipun ada yang mirip-mirip ya, seperti kita dengan Polandia. Saya kan seringkali tur ke Israel. Tiap bulan berangkat zaman sebelum pandemi. Acara yang paling mengesankan itu adalah keliling Danau Galilea. Naik kapal. Kira-kira kapalnya mirip zaman seperti Yesus lah katanya gitu ya. Nah maka ada puji-pujian. Tapi sebelum acara mulai, naikin bendera dulu. Bendera asal negara dari grup itu, kalau kita Indonesia, merah putih. Sampingnya bendera Israel. Itu nyanyi puji-pujian, lalu saya khotbah dan sebagainya. Nah satu kali, itu ramai sekali. Bulan Februari itu bulan high season di Israel. Banyak grup Indonesia. Hampir semuanya tuh yang ada di situ tuh bendera merah putih. Tapi kok dari kejauhan saya melihat ada sebuah kapal grup itu kok benderanya terbalik putih merah. Saya tersinggung. Wah, saya bilang dia bukan bangsa Indonesia yang baik nih, nanti diomelin Jokowi. Ternyata itu bangsa Polandia. Memang kan mirip ya, cuma dia terbalik putih merah. Nah, meskipun sedikit sama tetapi masih berbeda. Nah, artinya apa? Tuhan adalah panjiku. Artinya ia berbeda dengan dewa-dewa yang lain. Ya dong. Musa yakin bahwa Tuhan yang membelanya itu berbeda dengan dewa-dewa yang lain. Makanya dia marah ketika bangsanya itu bangun tugu dari emas. Lembu dari emas itu untuk disembah. Bukan itu. Tuhanku berbeda dengan yang lain. Nah maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berbeda dengan orang yang lain dong. Bukan dengan anak-anak Tuhan. Beda sekali. Nah, di mana perbedaannya? Adalah kesaksian hidup kita. Gaya hidup kita berbeda. Maka kita senantiasa harus meninggikan Tuhan, bukan diri kita. Supaya orang lain dapat mengenal Allah kita, memberikan kemenangan buat kita. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan. Pujilah namanya selamanya. Amin. Itu yang pertama. Bendera artinya beda Tuhan yang kita sembah dengan Allah yang lain.
kita senantiasa bersyukur meninggikan Tuhan Allah yang senantiasa membela kita. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, bendera juga memiliki arti sebagai lambang atau tanda kebanggaan dari suatu negara atau bangsa atau kerajaan. Kalau Anda lihat ini gambarnya saya ambil dari gambar Asian Games dulu. Ya, itu waktu Jojo itu juara Asian Games. Nah, ketika dia dinyatakan menang, itu kan dinyanyikan lagu Indonesia Raya dan ada bendera Indonesia. Bangga sekali. Karena dia sudah berbuat sesuatu buat negara. Nah, apakah kita juga merasa bangga gak sebagai anak-anak Tuhan? Karena kita sudah menang berperang melawan Amalek, dunia, kedagingan, dan iblis, karena Tuhan yang membela kita. Apakah kita bangga sebagai anak Tuhan? Saya bangga sekali. Kita harus merasa bangga, senantiasa menjadi saksi kemuliaan Tuhan kepada dunia. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Amin. Kita senantiasa bangga punya Tuhan yang membela kita. Bangganya kita malam hari ini seperti bangganya Pak Sony. Sudah melakukan suatu perkara yang besar. Ya, karena Tuhan yang membela dia, Bunda Maria menopang dia, bisa mencari persoalan di satu mesin. Bangga sekali. Sampai dia bersaksi begitu suaranya dahsyat tadi di mobil ya. Saya juga bangga karena Tuhan sudah melepaskan saya dari COVID-19 itu ya. Yang terakhir sekarang. Ya. Bendera juga memiliki arti sebagai pelindung. Kalau kita lihat kan kedutaan besar di negara-negara tertentu, seperti Indonesia kan di Malaysia lah atau di mana gitu ya. Tugasnya kan melayani dan membantu rakyatnya. Yang satu negara, kita orang Indonesia itu, kalau di negara tetangga yang kita pergi itu punya masalah tertentu. Kehilangan paspor lah, sakit lah, punya masalah hukum lah. Maka kedutaan besar itu siap membela kita. Itu arti bendera. Kalau kita lihat ada bendera Indonesia di negara Bangkok, negara Thailand ini. Kita lagi kehilangan paspor. Dia siap menolong kita. Dia membela kita. Maka demikian juga, ya, perlindungan Tuhan kepada anak-anaknya yang sedang menghadapi permasalahan. Bagi orang-orang yang berlindung kepadanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Maka kalau kita percaya pada Tuhan, senantiasa meninggikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu membela kita, dan dia adalah pelindungan kita. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia, haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita bersyukur untuk memuliakan Tuhan yang senantiasa melindungi kita dari segala problem kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kembali malam hari ini di tengah-tengah masa pandemi yang belum selesai. Engkau siapkan satu sarana penting yang telah disiapkan oleh PDKK Elsa Cikarang, Pak Paulus maupun Ibu Karolin dan timnya yang dengan sukacita, penuh dengan semangat untuk mengadakan PDKK online. Sehingga semua tim yang lain maupun juga umat di PDKK Elsa Cikarang dan sekitarnya bisa mengalami kekuatan lewat sebuah persekutuan. Sekarang kami percaya Bapak, dalam kehidupan yang begitu banyak problem dan masalah, di mana Amalek modern sedang mau menyerang kami. Ternyata
kekuatan daripada suatu persekutuan begitu penting. Rekan-rekan doa dalam tim bisa menguatkan kami. Maka kami persembahkan diri kami malam hari ini untuk selalu Engkau berikan kesetiaan, supaya senantiasa mengikuti persekutuan doa Elsa Cikarang berikutnya untuk menimba kekuatan. Kami berdoa bagi kami umat-Mu yang datang, yang sedang menghadapi serangan-serangan dari Amalek, baik dalam masalah ekonomi, maupun masalah juga kesehatan, atau pekerjaan dan sebagainya. Kami persembahkan pada Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan, bukannya malah mengeluh, bukannya malah bersungut-sungut dan marah-marah atau komplain. Tapi sebaliknya kami harus bersyukur pada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang masih ada ini, ternyata kami tetap mengalami jalan keluar. Tetap Engkau pelihara sampai hari ini tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kembali PDKK Elsa Cikarang, Pak Paulus dan Ibu Caroline dan tim ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati semua program mereka dan juga apa-apa yang akan mereka lakukan lewat PD ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak umat di Cikarang bisa mengalami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya serahkan kembali kepada tim. Masih dalam suasana doa, kita akan bawa pergumulan kita, syafaat kita kepada Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik, yang akan mendengarkan pergumulan anak-anaknya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Benar ya Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang sungguh teramat baik. Karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini izinkan kami memanjatkan doa-doa syafaat kami. Doa dari umat-Mu yang dititipkan kepada PDKK Elsa pada malam hari ini. Hamba-Mu yang terbaring sakit, yang dalam pemulihan, yang sedang melawan penyakitnya.
yang saat ini sedang memulihkan kesehatannya. Ada di sana Bapak Willy, Bapak dari Dokter Yani yang baru selesai menjalani operasi. Ada Ibu Septi yang beberapa waktu yang lalu harus menderita sakit dan sekarang sedang mengalami pemulihan. Ada Bapak Andre, suami dari Ibu Evri, yang beberapa waktu lalu mengalami penyakit serangan stroke dan sekarang dalam pemulihan. Dan juga Mama Bu Evri yang juga mengalami sakit beberapa waktu yang lalu, yang saat ini juga dalam pemulihan. Kami bawa saudara-saudara kami ya Tuhan, kehadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan pada mereka ya Tuhan. Kau sembuhkan mereka, Kau pulihkan mereka, Kau bangkitkan semangat mereka. Agar mereka boleh melalui hari demi hari, mulai menapaki lagi dengan tubuhnya yang berangsur-angsur sembuh dan semangatnya yang terus menggebu-gebu. Dan kiranya mereka terus menatap kepada Engkau, mengandalkan Engkau sebagai Tuhan penyembuhnya. Kami percaya Tuhan, Kau Jehovah Jireh, Tuhan penyembuh kami. Kau yang akan menyembuhkan secara tuntas dan mengembalikan kesehatan saudara-saudara kami yang di sana. Saudara kami Bapak Vincent Bani yang saat ini sedang bergumul dengan penyelesaian permasalahannya. Tuhan berikan kekuatan pada saudara kami Bapak Vincent Bani agar dia tetap tegar, tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan Engkau mampu menjawab pergumulannya dengan segera. Bapak, banyak sekali saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan. Di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung hingga hari ini. Permasalahan ekonomi, mungkin permasalahan kesehatan. Mungkin permasalahan keluarga. Kami tidak tahu satu persatu permasalahan mereka. Tapi biarlah melalui Zoom malam hari ini, PD malam hari ini, mereka yang hadir, yang mengikuti, yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan jamah hatinya. Tuhan berikan mereka kekuatan dan biarlah mereka terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan mereka. Mungkin melalui pergumulannya Tuhan izinkan hadir di dalam mereka. Tuhan ingin mereka lebih dekat dengan Engkau. Kiranya mereka boleh merasakan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami juga mengucap syukur ya Tuhan. Kau hadirkan Bapak Leonardi yang memberikan kami firman-Mu, memberikan kami semangat, kekuatan untuk menapaki 2022 dengan optimis bahwa Tuhan tidak sekali-kali pun meninggalkan kami dan kami selalu menaruh harapan kami kepada Engkau, bukan kepada berkat-Mu, bukan pada tongkatnya, tapi kepada Engkau Sang Firman yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya doa syafaat kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh Engkau kabulkan. Namun sekali lagi ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Karena kami tahu bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik bagi hidup kami. Semuanya ini kami panjatkan kehadirat-Mu kepada Sang Putra-Mu, penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada beberapa pengumuman yang boleh kami sampaikan, silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Leonardi yang telah memberikan firman
yang menguatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bersyukur, tidak mengeluh dalam segala keadaan kita, tapi tetap berharap dan selalu memuji Tuhan, bersyukur akan segala yang kita alami. Sama-sama. Bapak Ibu, mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bila mana Bapak Ibu merasakan diberkati oleh pelayanan PDKK Elsa, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening 8760603636 atas nama Riani Hapsari Nawawi dengan Bank BCA. Semoga berkat persembahan Bapak Ibu, pelayanan kita semakin diberkati dan semakin mampu melayani umat, sehingga semakin merasakan berkat Tuhan dalam kasih yang selalu dicurahkan dalam pelayanan PDKK Elsa. Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam kasih yang telah Tuhan berikan. Ku cinta Kau Tuhan. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Dan datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan
mendengarkan pengumuman. Misa online akan diadakan pada Rabu depan 19 Januari jam 7.30 malam. Misa Kudus bersama Romo Antonius Suhardi Antara Projo. Berikutnya PDKK masih secara online hari Rabu tanggal 26 Januari jam 7.30 malam dengan tema Damai dalam Badai bersama Ibu Lindawati Pailat. Ya. Bapak Ibu, nanti sebelum lagu penutup kita foto bersama dulu. Mohon kamera dinyalakan semua. Mari Bapak Ibu yang ada di Zoom, kita foto bersama. Senyum semuanya? Wah, belum pada menampakkan diri. Mari Bapak Ibu, kita nyalakan kameranya semua. Oke, buka kameranya buka semua. Kamera. Kita foto dulu sebelum kita tutup dan berdoa penutup. Kita bisa. 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu. Ya, terima kasih ya semuanya. Mari Bapak Ibu kita doakan doa penutup bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kasih-Mu, segala firman yang telah kami dengarkan, yang menguatkan kami, semakin percaya kepadamu dan berharap kepadamu, tanpa mengeluh, walaupun penderitaan kami rasakan, kami tetap percaya Engkau selalu memberi jalan, beri kekuatan, dan mengangkat segala masalah kami, karena Engkau selalu menopang kami. Berikan kekuatan kami, karena Engkaulah inti dari kehidupan kami. Kami selalu mengandalkan Engkau, karena kasih-Mu yang begitu besar, kuasa-Mu yang begitu besar, yang Kau berikan, Kau berikan berkat kepada kami setiap hari. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman yang Kau berikan melalui Bapak Leonardi, atas pelayanannya yang telah Dia berikan kepada kami. Semoga semakin menguatkan kami untuk lebih percaya, berharap kepadamu, dan semakin bersyukur kepadamu. Semoga Engkau selalu memberkati Bapak Leonardi dan keluarga dengan kesehatan. Semakin Kau sempurnakan dalam pelayanan dia, sehingga semakin Kau beri rezeki pula dalam kehidupannya, sehingga segala apa yang ia inginkan, Engkau selalu mendengarkan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah Bapak Leonardi selalu dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa atas segala waktu malam yang indah ini, kebersamaan kami dalam Zoom maupun YouTube. Engkau telah memberikan waktu kami untuk dapat hadir dalam PDKK Elsa secara online. Semoga kami bisa segera untuk bisa bertatap muka bersama untuk bermuji dan bersyukur bersama-sama dalam persekutuan doa karismatik dalam PDKK Elsa. Semoga Engkau segera menghilangkan pandemi ini dari kami, sehingga kami semakin memuji dan bersyukur karena kuasa-Mu. Melalui peristiwa ini kami yakin Engkau telah mendidik kami untuk lebih berharap kepada-Mu dan bersyukur dalam segala peristiwa yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih adalah berkat-Mu hingga malam hari ini. Semoga kami semua mampu meneruskan segala kegiatan pada malam hari ini hingga selesai nanti.
Kau berkati kami hari-hari kemudian, agar kami selalu mengandalkan Engkau, bersyukur kepadamu, dan selalu membagikan cahaya kasih-Mu yang telah kami terima setiap hari dari Engkau Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami aturkan dalam perantaraan putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu penutup, Dia yang terhebat. Mari dengan semangat. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib perkasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Oh, 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 oh. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan di hidupku. Sampai juga Sampai di jumpa PD Rabu depan. Rabu depan. Selamat God bless malam, you. Tuhan berkati semuanya. Oh, Ya, terima kasih Pak Leo. Pak Vincent, ya, saya save dulu, Tuhan berkati. Halo Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Yang muncul Bu Endang dari layar.